Pengacara Kuat Ma'ruf kena tegur hakim karena ragukan kapabilitas saksi yang pakai anting. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf sempat ditegur oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Awalnya, saksi yang merupakan pihak perusahaan telekomunikasi legal Konse PT XL Axiata, Victor Kamang bertanya kepada Victor apakah benar seorang legal di PT XL. Saya ke yang XL ini. Mas benar dari saudara legal XL? Tanya kuasa hukum. Benar, jawab Victor. Lalu, kuasa hukum kembali bertanya terkait anting yang digunakan oleh Victor saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Namun, hakim langsung memotong pertanyaan kuasa hukum. Apakah di XL diperkenankan menggunakan anting? Saudara penasehat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan, potong hakim. Saat itu, sang kuasa hukum hanya meragukan kapabilitas Victor soal dirinya sebagai seorang legal di perusahaan tersebut. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja yang mulia, jawab kuasa hukum. Artinya yang bersangkutan sudah memperkenalkan dan sudah diperiksa BAP, silakan pertanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu silakan, ucap hakim. Hanya itu saja yang saya mau tanyakan yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya, lanjut kuasa hukum. Dari situ, Victor menegaskan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena menggunakan anting. Saya S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia, ucap Victor. Saya paham mas, saya cuma ragu, kuasa hukum menanggapi. Sudah-sudah, potong hakim. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.